Hati-hati loh. Saya kasih peringatan mereka-mereka itu. Saya tahu siapa yang bayar-bayar demo, gue tahu itu. Sepertinya memang Prabowo selama ini sudah tahu siapa yang menjadi musuh dalam selimut dirinya. Siapa yang sebenarnya biang kegaduhan di negeri ini. Dia sekarang sudah paham bahwa musuh terbesar dari pemerintahnya bukan anak Abah, bukan pendukung PDIP, tapi ada di dalam istana sendiri. Bagaimana mungkin ketika pemerintahan Prabowo sedang menghadapi keguncangan-keguncangan politik, keguncangan-keguncangan dampak dari demo yang begitu masif dilakukan oleh para adik-adik mahasiswa, juga oleh civil society, tiba-tiba di dalam istana sendiri melakukan menggunting dalam lipatan. Seolah-olah dia ingin tampil sebagai seorang pahlawan dengan ada sebuah konspirasi, sebuah rekayasa, sebuah manipulasi. Ada BEM mahasiswa yang katanya dari UBK, dari Fakultas Hukum yang mengunjungi ke Istana Wapres dan dia menyalurkan aspirasinya. Tetapi anehnya, kalian tentu sudah lihat bagaimana ketika dia melakukan konferensi pers di depan wartawan, bagaimana ketika intonasinya, diksi yang dipakai, public speakingnya tidak menggambarkan orang dari Fakultas Hukum atau tidak menggambarkan seorang aktivis mahasiswa. Jadi orang yang melakukan pengkhianatan terhadap pemerintahan Prabowo sebenarnya adalah orang yang ada di dekat dia sendiri. Dan pengkhianatan yang dilakukan, pencitraan yang dilakukan ini sepertinya memang menurun dari DNA bapaknya. Bayangkan, pencitraan-pencitraan ini juga sering dilakukan oleh bapaknya. Bagaimana ketika dia dengan pencitraan yang luar biasa mampu untuk menyihir, membuat orang menjadi percaya dengan wajah desonya kalau seolah-olah dia adalah orang baik, padahal di belakangnya luar biasa liciknya. Dan ternyata bukan hanya menurunkan pencitraannya saja, tetapi juga menurunkan DNA pengkhianatan juga kepada anaknya. Bayangkan bagaimana ketika Jokowi mengkhianati PDIP, mengkhianati Megawati, mengkhianati Yusuf Kala, mengkhianati Prabowo yang pernah membantunya. Inilah DNA yang diturunkan, bukan hanya pencitraan tetapi juga ternyata pengkhianatan yang diturunkan kepada anaknya. Seharusnya pemerintahan Prabowo tidak perlu terlalu mewaspadai kami dari oposisi maupun dari PDIP, karena kami tahu resikonya. Seandainya Anda jatuh, yang naik pasti adalah Gibran, dan kami tidak ingin terjadi itu. Maka waspadailah orang di samping Anda, Pak Prabowo Subianto, karena ketika Anda turun, ketika Anda tidak berhasil, ketika Anda dianggap gagal, yang mendapat keuntungan paling besar adalah orang di samping Anda. Jadi saat ini memang saat teman-teman semuanya kita harus bisa melihat bagaimana pertarungan antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi. Saya selalu mengatakan dalam politik tidak ada pertemanan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Dan selalu saya katakan bahwa Gibran ini, analisa saya, tidak akan pernah menjadi capres maupun cawapres di 2029. Kenapa? Saya terangkan secara logika politik. Kalau memang Gibran punya ijazah SMA, ya, maka dia akan menggunakan senjata itu untuk memenjarakan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena Roy Suryo dan Dr. Tifa juga mengatakan bahwa Gibran tidak punya ijazah SMA. Betul atau tidak? Nah, dengan melaporkan Roy Suryo dan Dr. Tifa, karena dia punya ijazah asli, tentu akan lebih mudah membuktikan dan akan lebih mudah memenjarakan Roy Suryo dan Dr. Tifa dari kasus tuduhan terhadap Gibran yang tidak punya ijazah SMA, kata dari Roy Suryo. Dan ini sekaligus bisa membantu bapaknya, menyelamatkan bapaknya untuk supaya kasus ijazah palsu diduga yang dipunyai oleh Jokowi, maka ini bisa dihentikan, diselamatkan oleh anaknya. Ini yang membuat saya menganalisa bahwa Gibran patut diduga memang tidak punya ijazah SMA. Karena kalau dia punya ijazah SMA, dia akan menggunakan senjata itu untuk menghancurkan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Dan 2029 Prabowo tentu tidak mau terlalu beresiko untuk membiarkan Gibran menjadi capres maupun menjadi cawapres. Kenapa teman-teman? Karena menurut putusan KIP saat ini bahwa syarat administrasi yang diajukan oleh calon pejabat publik, ya, terutama capres maupun cawapres, maka itu menjadi konsumsi publik. Harus dilakukan verifikasi faktual secara langsung ke lapangan. Dan jika ini terjadi, seandainya Gibran tetap ngotot menjadi capres atau cawapres, ketika terjadi verifikasi faktual ternyata tidak lolos
maka yang paling ditakutkan oleh Prabowo adalah masyarakat akan tidak mempercayai legitimasi keterpilihan atau kemenangan Prabowo di 2024. Mungkin ini akan menjadi celah buat Prabowo Subianto. Jadi saya sangat meyakini bahwa Gibran ini tidak akan pernah mencalonkan diri jadi capres, jadi cawapres tahun 2029.